pun pulang. Hatiku berdetak kencang. Aku melihat mobil Mas Hasan di depan dalam karpot. Aku bukan berdebar karena cinta. Aku hanya takut dia mencium rencanaku. Aku terlalu takut dia mengacaukan segalanya. Aku sudah tak mau lagi bersama lelaki seperti dia. Tapi aku terkejut melihat Rizka menatapku dengan melipat tangan di dada. "Rizka," ucapku santai dan tersenyum. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. "Mbak, maksud Mbak apa?" teriak Rizka lantang. Aku sedikit terkejut. Dia berani membentakku seperti itu di rumahku pula. "Maksud kamu apa, Rizka?" tanyaku lembut. "Maksud aku?" Mbak tanya. "Maksudku?" Dia terlihat emosi. "Kenapa Mbak memilihkan aku undangan seperti itu? Undangan itu sangat kampungan. Aku malu sama temenku. Aku udah bilang kalau aku menikah dengan orang kaya. Aku udah bangga-banggain Mas Hasan. Kenapa Mbak malu-maluin aku?" teriak Rizka tak terkendali. Aku senang melihatnya. Aku jahat? Tidak. Aku hanya ingin dia juga sepertiku dulu saat menikah dengan Mas Hasan. Sangat sederhana. Kulihat Mas Hasan keluar kamar. Dia mungkin mendengar Rizka teriak-teriak. Waktunya mencari muka. Aku terisak, pura-pura sedih. "Ada apa ini?" tanya Mas Hasan. "Mas, lihat ini." Rizka menyerahkan ponselnya. "Mbak Cynthia memesan undangan kampungan. Ini undangan harga 1.000-an atau 2.000-an, Mas. Sekarang teman-temanku mengejekku. Aku bilang nikah dengan orang kaya, tapi undangannya saja seburuk itu." Adu Rizka pada Mas Hasan. "Benar itu, Cynthia?" tanya Mas Hasan penuh penekanan. "Iya, Mas. Tapi bagiku itu udah bagus. Mungkin aku yang kampungan hingga memilih yang menurutku sangat bagus. Tapi bagi Rizka sangat jelek," jawabku dengan memasang muka yang sangat sedih. "Ya, memang pilihan Mbak itu kampungan. Kamu pun juga kampungan," maki Rizka. "Rizka," sentak Mas Hasan. "Mas, kenapa kamu malah bentak aku?" Rizka tak terima. "Kamu jangan keterlaluan, Rizka. Cynthia sudah merelakan aku menikah lagi. Dia juga mau menghandle semua pernikahan kita. Ini hanya undangan. Kenapa kamu seperti itu?" ucap Mas Hasan sedikit berteriak. "Ini semua gara-gara kamu, Mbak. Pasti kamu sengaja kan membuat aku malu, lalu mengambil simpati Mas Hasan. Kamu sebenarnya sangat cemburu kan? Mas Hasan menikahiku, bahkan aku sudah hamil anaknya. Kamu hanya ingin merusak kebahagiaanku, iya kan?" Aku semakin terisak. "Rizka, sudah!" teriak Mas Hasan menggelegar. Dia membawa Rizka minggir dari sini. "Dengerin abang, kalau memang dia gak mau aku menikah lagi, dia pasti sudah melakukannya. Dia pasti akan menendangku dari rumah ini. Dia juga gak akan mau membelikan kamu rumah mewah, bahkan lebih mewah dari rumah ini. Ini hanya perkara undangan saja. Percaya deh, resepsi kita pasti sangat mewah. Aku udah tahu nota pembayarannya saja sampai 70 juta. Makanannya pun juga gak main-main, sampai 50 juta. Terang Mas Hasan sedikit berbisik, tapi aku masih mendengarnya. "Jangan rusak rencanaku, sayang. Kamu gak mau kan jadi miskin setelah kita nikah?" Rizka melunak. Dia mengangguk. Sepertinya dia percaya pada Mas Hasan. Sama-sama bodoh. Cepat minta maaf.
suruh Mas Hasan. Tapi Mas, udah, turunin dulu gengsimu. Rizka mendekat padaku. Dia menunduk, semakin dekat. Dia memelukku. Mbak, maafin aku ya. Aku salah. Maafin kata-kataku tadi ya. Jangan dimasukin hati. Aku benar-benar khilaf. Aku terbawa emosi. Aku tersenyum mengejek dalam pelukannya. Iya, gak apa-apa. Mbak ngerti kok. Mbak memang kampungan. Maafkan Mbak ya, Rizka. Jawabku merendah. Enggak, Mbak. Mbak enggak kampungan kok. Maafkan aku yang emosi tadi ya. Maaf. Wanita ini sepertinya sangat pandai bersandiwara. Sama dengan Mas Hasan. Cocoklah kalau aku persatukan mereka. Iya, Mbak maafkan kok. Kamu tenang saja. Aku berikan dia senyuman yang sangat manis. Setelah Rizka meminta maaf padaku, dia meminta diantar pulang. Aku duduk-duduk di ruang keluarga. Kulihat mobil Mas Hasan sudah di depan. Mas Hasan masuk, lalu duduk di sampingku. Diam, sepertinya ragu mau bicara. Aku mencium adanya dia mulai melangkah ke sini. Untung aku sudah bersiap lebih dulu. Ku biarkan saja dia sampai dia ada keberanian untuk bicara padaku. Sudah beberapa menit tak juga bicara. Aku mengangkat, hendak masuk kamar saja. Capek nunggu orang diem. Sayang, kamu mau kemana? Kamar, ucapku cuek sambil berdiri. Duduk dulu ya, aku mau bicara, ungkapnya sangat lembut. Iya, ku hempaskan ke sofa lagi. Diam. Aku memecah keheningan. Sayang, maafin Mas ya, yang kemarin kasar sama kamu. Mas benar-benar khilaf. Mas takut kamu ceraiin Mas, ucapnya memelas. Apa kamu pikir aku semudah itu melupakan kenangan kita 4 tahun ini? Jadi janda itu berat Mas. Makanya aku izinin kamu menikah lagi. Aku takut dengan stigma seorang janda. Dia tersenyum. Makasih sayang. Mas janji Mas akan adil, ucapnya merengkuh bahuku. Aku bergeser. Biarkan aku beradaptasi dengan semuanya Mas. Aku belum siap. Setelah aku tahu kamu sudah berbagi tanpa aku tahu. Tapi sayang, mengertilah Mas. Jangan paksa aku. Dia menarik nafas dalam, lalu mengembuskan dengan cepat. Baiklah, tapi kita sekamar lagi kan? Aku menatapnya seolah tak terima. Apa kamu gak mau mengerti kondisiku Mas? Ucapku. Baiklah, baiklah. Mas akan tidur di ruang tamu, ucapnya mengalah. Mas, minta maaf sekali lagi ya. Kamu jangan marah lagi sama Mas. Jangan lama-lama beradaptasinya. Ya, ucapnya dengan mengedipkan mata. Sayang, sertifikat rumah milik Rizka gimana? Oh itu, masih belum jadi Mas. Notaris keluarga pemilik rumah itu masih di luar kota, ucapku, yang tentunya aku mengada-ngada. Oh gitu. Kalau rumah ini dan toko, dek, ternyata benar feeling Mas Aris tadi. Cepat atau lambat, dia ingin menanyakan sertifikat rumah dan semua toko. Ada Mas, sebentar, aku ambil. Aku mengambil dokumen itu dalam berangkas. Ini Mas, kamu simpan saja ya. Aku ingin kamu yang pegang. Aku takut hilang kalau aku yang simpan. Aku kan gampang ceroboh orangnya, ucapku meyakinkan. Aku ingin dia merasa rencananya berjalan sangat mulus. Untungnya aku udah menyalin dengan yang palsu. Mas Hasan tentunya tak akan tahu kalau surat itu palsu.
Aku tidur dulu ya, Mas. Aku sudah sangat ngantuk, ucapku pamit. Iya sayang, mimpi indah ya, jawabnya, tanpa menatapku. Tetap menatap isi dalam map itu. Aku berlalu dengan senyum miring. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Aku bangun pukul 4.30 pagi, melakukan ibadah subuh, lalu memasak untukku dan Mas Hasan. Aku memasak nasi goreng dengan telur mata sapi dan dadar telur. Aku lebih suka telur mata sapi dan Mas Hasan suka telur dadar. Ku siapkan semua di atas meja makan. Pagi sayang, sapa Mas Hasan. Pagi, balasku. Mas, suratnya disimpan baik-baik ya. Aku gak mau semua hilang sia-sia. Iya, semua peninggalan almarhum orang tuaku. Mas Hasan melirik. Iya sayang, aku akan menjaganya. Itu kan termasuk harta peninggalan mertua aku, balasnya. Setelah sarapan, Mas Hasan keluar rumah. Entah kemana, aku menghubungi Angga, menanyakan bagaimana perkembangan gugatanku. Halo Kancil. Iya Malika. Cih, bisa-bisanya kamu manggil aku kayak gitu. Namaku Cynthia. Ingat, Sintia. Tegasku padanya. Aku tak suka dipanggil Malika. Ya, memang dulu kulitku coklat, tapi perasaan gak terlalu hitam juga. Mereka saja yang suka mengejekku karena suka panas-panasan. Tapi dengan perawatan salon, aku bisa mengubah diriku jadi lebih cantik. Hanya saja nasibku yang kurang cantik, memiliki suami yang tak tahu diri. Cekah, sungguh miris. Sebentar lagi aku menjadi janda. Duh, dasar wanita. Kalau manggil orang seenaknya aja, giliran dibalas ngamuk-ngamuk, jawabnya kesal. Udah deh, aku gak jadi telepon ajalah. Aku pun ikut kesal. Iya, jangan kesel. Bisa didamprat sama Mas Aris entar gue. Kenapa? Ada apa? Apa? Mas Aris? Kenapa? Tanyaku kaget. Kenapa dia nyebut-nyebut nama lelaki itu? Gak apa-apa. Udah, kamu mau tanya apa? Pasti tentang gugatanmu ya? Sepertinya dia mau mengalihkan. Biarlah. Iya, gimana? Tanyaku. Udah, sedang dalam proses. Mungkin beberapa hari lagi kalian akan dapat panggilan sidang dari pengadilan, jawab Angga. Baiklah, aku harap sidang akan segera memutuskan. Aku tak mau berlama-lama dengan lelaki itu. Kalau perlu, sekali sidang langsung diputuskan saja. Aku sudah gak sabar, lanjutku. Sabar dong, Cynthia. Kita harus melewati proses sidang sesuai peraturannya. Kamu akan melewati sidang 2 atau 3 kali. Semoga saja lancar. Undangan untuk suamimu akan dikirim ke rumahmu saja, jawabnya. Aku menghela nafas. Ya, aku harus sabar. Aku tak mau semua berantakan hanya karena tak bisa sabar. Lalu aku bisa membuat satu kecerobohan yang menghancurkan semua, ucapku dalam hati. Ya sudah enggak, aku hanya ingin semua pengorbanan harta dari orang tuaku tak jatuh sia-sia pada mereka. Pastikan mereka tak mendapat apa-apa. Aku tak akan mengikhlaskannya. Semua bisa diatur, Cynthia, asalkan kamu tak memberitahu apapun tentang perceraianmu pada suamimu. Anggap saja dia sedang di luar pulau. Dengan dia tak ada, semua akan memudahkanku mengatur semua dengan baik, ungkapnya. Baiklah, terserah bagaimana baiknya saja.
Terima kasih ya, kamu mau membantuku. Aku senang banget ketemu kalian. Saat aku dalam keadaan yang benar-benar butuh sosok teman dan keluarga, ungkapku. Aku bersyukur di saat seperti ini aku kembali bertemu dengan orang-orang yang menyayangiku dengan tulus. Mereka dengan senang hati menghibur dan membantuku menghadapi semua masalahnya. Setelah orang tuaku meninggal, aku tak punya siapapun di sini. Aku hanya dekat dengan ibu mertua, tapi sayangnya ibu mertua juga sedang berobat, sedang jauh dariku. Aku harap setelah ibu pulang nanti, dia tak shock dan tak membahayakan diri ibu lagi. Aku tak mungkin bisa menutupi semuanya dari ibu. Aku bisa berbohong, semua baik-baik saja saat ditelepon, tapi tidak saat dia pulang ke sini. Aku harus menyiapkan diri. Tenang saja, kami juga senang banget kita bisa ketemu kembali setelah sekian tahun. Bahkan orang tua dari Mas Aris juga sangat senang saat bertemu kamu, terutama Mas Aris, sahut Angga. Mas Aris? Ah iya, aku juga senang banget ketemu mereka. Aku berencana ke rumah mereka saat pernikahan calon mantan suamiku dan gundiknya itu. Malah sekali rasanya aku harus mendengar ocehan mereka ke aku. Bisa-bisa aku dikeroyok. Iya, memang seharusnya kamu sembunyi dulu saat pernikahan mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan melampiaskan amarahnya. Kita akan melihat mereka melalui CCTV masjid saja, ya. Baiklah, kita lihat sama-sama nanti pernikahan mewah impian gundik suamiku. Aku menutup telepon dari sahabat kecilku itu. Jahat memang, aku merencanakan semua ini. Tapi lebih jahat mereka berselingkuh di belakangku, bahkan akan mendepakku dari rumahku dan merebut semua yang aku miliki ini. Aku tak akan tinggal diam, Mas. Kita nikmati permainan ini. Aku ingin mengembalikan kamu ke keadaanmu saat kamu ingin menikahiku dulu, biar semua menjadi impas. Air mataku meleleh. Maafkan aku, Ayah, Mama. Aku tak bisa mempertahankan pernikahanku ini. Bukan aku tak mau, tapi aku tak sanggup jika harus berbagi hati dan dihianati. Maafkan aku yang tak bisa menjaga rumah tanggaku sendiri, ucapku dalam hati. Bersambung.